Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembahasan soal tryout. Pada kali ini Pak Jarod ingin bahas soal IPA yang dari buku Ultra paket 1. Kita langsung aja ya. Untuk nomor 1, rantai makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem sungai. Di sini kata kuncinya ekosistem sungai. Berarti makhluk hidup yang ada di sungai. Nah, cara yang pertama, kalian pastikan dulu hewan dan tumbuhan yang ada di option jawaban A sampai D itu benar-benar ada di sungai. Alga oke, katak oke, bisa, ikan gabus, ular, pengurai. A ada semua. Bisa hidup di sungai. Lumut, ikan nila, ikan gabus, ular, pengurai. Oke, bisa. Enceng gondok, nila, berang-berang, ular air. Oke, bisa. Ganggang, ikan kecil, ikan gabus, ikan gurame, dan pengurai. Jadi, semua makhluk hidup yang ada di option jawaban A, B, C, D itu ada di sungai semuanya. Nah, kalau sudah menentukan apakah makhluk hidup itu ada di sungai atau tidak, langkah yang kedua yaitu benar nggak urutan rantai makanannya. Ingat, yang pertama itu harus produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, bahkan sampai konsumen 4, dan terakhir adalah pengurai. Nah, alga ini sebagai tumbuhan berarti berfungsi atau berperan sebagai produsen. Alga dimakan katak. Nah, salahnya di sini. Katak hewan insektivora, pemakan serangga, berarti salah. Lumut dimakan ikan nila, oke, ikan nila dimakan ikan gabus, ya, bisa. Ikan gabus dimakan ular, ular mau makan ikan gabus, dan ular dimakan pengurai, oke. Jadi jawabannya B. Kita cari apakah C dan D itu benar atau salah. Harusnya salah ya. Enceng gondok dimakan nila, oke. Ikan nila dimakan berang-berang, oke. Nah, salahnya di sini ya, berang-berang dimakan ular air. Nah, ini kurang tepat. Jadi salah. Terus berikutnya, ganggang dimakan ikan kecil dimakan ikan gabus, nah ini salahnya di gurame. Gurame itu dia pemakan tumbuhan atau herbivora, tumbuhan air ya tepatnya. Jadi bukan pemakan daging atau karnivora. Itu salahnya di sini. Jadi jawabannya B. Nomor 2. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Ciri khusus ular berupa sensor di kepala. Dia mempunyai kelenjar Jacobson ya, yang ada di rongga mulut bagian atas. Nah, ketika kalau kamu memperhatikan ular itu sering menjulurkan lidahnya. Kemudian dimasukkan lagi, terus disentuhkan di organ Jacobson tadi. Lah, fungsinya untuk apa toh? Itu fungsinya untuk mengelabui mangsa. Ini salah ya. Mangsa tidak perlu dikelabui ya. Kalau mengelabui mangsa biasanya pakai kamuflase. Warnanya mirip dengan lingkungan sekitar. Tapi kan di sini sensor hubungannya dengan mangsa, mendeteksi mangsa. Nah, berarti jawabannya yang B. Melindungi diri dari musuh enggak ya? Melindungi diri itu biasanya sebenarnya ular itu ketika bertemu dengan manusia, dia akan cenderung pergi atau menjauhi manusia. Nah, ketika dia terancam, dia akan mengeluarkan bisanya. Ada beberapa jenis ular yang bisa melontarkan atau mengeluarkan bisa. Yang dia menarik mangsa di sekitar, ini salah ya. Kecuali ular derik ya. Ular derik itu di ekornya ada bisa mengeluarkan bunyi. Makanya disebut ular derik. Nah, itu untuk menarik, salah satunya untuk menarik mangsa agar dia mendekat. Selain juga sebagai pertanda bahwa ketika dia terancam, sinyal atau tanda agar dia tidak diganggu. Jadi jawabannya B, nomor 2. Nomor 3, tupai memiliki ekor panjang dan mengembang
bermanfaat untuk jelas ya, ekor pada hewan itu pada umumnya digunakan untuk menjaga keseimbangan. Ketika dia melompat, kalau tupai ketika dia melompat, ketika dia berlari di dahan-dahan, itu untuk menjaga keseimbangan. 4. Pada ekosistem ladang terdapat ular, tanaman jagung, elang. Nah, kita urutkan dulu ya. Yang pertama jagung. Jagung dimakan ulat ya. Oke, dimakan ulat. Ulat dimakan burung kutilang. Burung kutilang dimakan apa nih? Ular. Ular nggak ada ya? Maaf. Ularnya nggak ada, berarti diganti elang ya. Oke, elang. Ini elang. Tuh, elang. Nah, burung kutilang diburu hingga terancam punah. Burung kutilangnya ini terancam punah, berarti tandanya dia populasinya berkurang. Berarti elangnya dia juga berkurang karena makanannya berkurang, berarti populasi elang juga berkurang. Nah, kalau ulatnya jelas karena pemangsanya itu berkurang, berarti dia bisa berkembang dengan pesat. Naik berarti tanda panahnya. Kemudian jagung jelas ketika ulatnya berkembang dengan pesat, maka jagungnya akan berkurang populasinya, akan dimakan si ulat. Nah, kita sekarang tinggal masukkan tanaman jagung semakin rusak oleh serangan ulat. Nah, ini kenapa daun-daunnya pada dimakan? Tanaman jagung terbebas dari hama. Salah, karena kan tadi jumlah populasi ulatnya meningkat, berarti jagungnya akan rusak, bahkan bisa populasinya menurun. C. Populasi ulat berkurang drastis. Enggak ya, di sini naik ya, jadi salah. Populasi elang tetap stabil. Salah ya, karena makanannya berupa burung kutilang turun atau berkurang populasinya, maka elang pun juga berkurang. Jadi jawabannya A. Nomor 5 ini teratai ya. Teratai merupakan salah satu tumbuhan yang hidup di air, hidrofit ya. Bentuk adaptasi tumbuhan tersebut yaitu daun beracun. Salah ya, dia tidak punya racun, jadi salah. Daun lebar untuk penguapan yang maksimal. Nah, ini daunnya lebar dan tipis, fungsinya untuk mempercepat atau memaksimalkan penguapan. Kenapa dia harus mempercepat penguapan? Karena dia tinggal atau hidup di perairan, kaya dengan air, jumlah airnya melimpah. Nah, sehingga dia harus bisa beradaptasi untuk melakukan penguapan secara maksimal agar dia tidak busuk. Jadi jawabannya B. C berarti salah, batang berlapis lilin. Bukan batangnya ya, tapi daunnya ya. Kalau batangnya berongga ya, salahnya di sini. Batang bukan berlapis lilin, tapi berongga. Berongga. D. Akar serabut untuk menyerap. Nah, bukan, akarnya memang serabut, tapi bukan untuk menyerap oksigen, tapi menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Berarti jawabannya B. Lanjut ke nomor 6. Tumbuhan tali putri dan tanaman inang. Jelas ini tali putrinya dia dapat keuntungan, jadi plus karena dia dapat sari-sari makanan. Sedangkan tumbuhan inangnya dia dicuri, berarti dia rugi. Nah, berarti ini apa? Parasitisme. Oke. Tumbuhan tali putri memerlukan tempat hidup dan tumbuhan inang tidak dirugikan. Nah, salah ya, harusnya kan tumbuhan inangnya dirugikan. B. Tumbuhan inang dan tali putri saling berbagi. Nah, salah, ini saling berbagi berarti menguntungkan ya, mutualisme ya, tapi salah, di sini parasitisme. C. Tumbuhan inang membutuhkan tumbuhan tali putri untuk perlindungan diri. Nah, ini salah juga. Tumbuhan tali putri membutuhkan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang, ya jelas ini. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena hasil fotosintesnya yang tadinya digunakan untuk dirinya sendiri malah dicuri. Nomor 7. Terenggiling sering mengulungkan tubuh saat terancam sehingga seluruh tubuhnya ditutupi cangkang keras. Adaptasi hewan lain yang memiliki kesamaan dengan hewan tersebut yaitu lipan. Lipan itu kelabang ya, kelabang. Nah, kalau kaki seribu ini luwing ya. Nah,
Nah, berarti jawabannya B ya, luwing ya. Udang galah dia tidak punya kemampuan menggulungkan tubuhnya, berarti salah. Cacing gelang pun juga tidak, berarti jawabannya B. 8. Tumbuhan jati dan mahoni menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Peristiwa tersebut fungsi untuk Nah, ada beberapa jenis tumbuhan yang ketika musim kemarau dia menggugurkan daunnya atau disebut dengan meranggas. Nah, tujuannya itu untuk apa? Menghindari tekanan angin yang cenderung lebih kuat daripada, ini salah ya. Menghindari kehilangan banyak cairan karena panas. Nah, yang benar ini. Menghindari kehilangan banyak cairan. Karena apa? Karena proses penguapan yang paling banyak itu berada di daun. Ya. Nah, ketika daunnya lebat, maka proses penguapannya tinggi. Padahal di situ musim kemarau. Akibatnya apa? Nah, sama aja nanti kekeringan, layu, lama-lama mati. Makanya jati dan mahoni itu ketika musim kemarau panjang, sumber airnya dikit, dia itu dengan sendirinya menggugurkan daunnya. Tapi nanti ketika musim penghujan, dia akan tumbuh lagi daunnya. Kayak mati suri gitu ya. C. Penguatan sel kayu untuk pertumbuhan di musim hujan. Ini salah ya. Menghemat konsumsi hasil fotosintesis ketika sedikit air. Salah juga. Berarti nomor 8 jawabannya B. 9. Gurita dikejar ikan hiu di dasar laut. Perlindungan diri yang dilakukan gurita adalah A. Mengeluarkan warna tubuh yang menakutkan pemangsa. Nah, enggak ya nih. Ini untuk kamuflase, tapi salah. Menyemprotkan cairan keruh untuk menghilangkan jejak. Nah, yang benar nih ya. Cumi-cumi, gurita itu ketika terancam bahaya, dia mengeluarkan cairan yang pekat, warnanya keruh atau hitam. Agar apa? Agar pemangsanya ketika mau makan kehilangan jejak. Karena apa? Airnya keruh. Membelit ikan hiu dengan tentakel panjangnya. Oh, sebentar. Nomor 9. Membelit ikan. Nah, sebenarnya nomor 9 itu juga bisa B. Tapi ya jawabannya mengarah ke B. Kenapa C itu jadi salah? Walaupun gurita itu mempunyai tentakel yang panjang dan kuat, tapi kalau dia berhadapan dengan si hiu yang lebih besar, jelas sekali gigit aja kan nanti langsung terpotong-potong ya. Nah, biasanya tentakelnya itu digunakan untuk menangkap musuh atau menangkap mangsa yang lebih kecil dari ukurannya. Tapi kalau untuk hiu, kalau menghadapi hiu yang ukurannya jauh lebih besar, itu biasanya dia menggunakan tinta hitam atau tinta pekat, tinta gelap atau tinta keruh untuk melarikan diri. Dia lebih cenderung melarikan diri daripada melawan, gitu. Jadi C kurang tepatnya di situ. Berlari dengan gesit untuk menghindar. Iya, memang larinya gesit, tapi setelah dia mengeluarkan cairan keruh baru dia seperti menembakkan air sehingga ada dorongan kuat, akibatnya si gurita bisa lari dengan cepat. Tapi paling cepat B. C dan D ini sebagai pengecoh ya, walaupun mempunyai kemampuan. C dan D ini kemampuannya ada pada gurita, tapi yang paling tepat yaitu yang B. Berikutnya nomor 10. Perladangan berpindah yang dilakukan oleh perambah hutan menciptakan area terbuka yang luas. Pada musim tertentu akan menimbulkan bencana baik banjir maupun keringan. Kegiatan yang tepat untuk dapat mengembalikan kerusakan lingkungan tersebut adalah, jadi ladang berpindah itu gini. Hutan itu kan memang tanahnya subur. Ketika hutan itu subur, banyak masyarakat di sekitar hutan itu, khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan itu kan masih banyak hutan. Nah, itu hutan-hutannya itu pohon-pohonnya yang besar ditebangi. Nah, terus di situ nanti akan dijadikan untuk lahan pertanian. Setelah beberapa saat, beberapa kali tanam, itu biasanya kesuburan tanahnya akan menurun. Nah, karena mereka sudah memanfaatkan tanah untuk pertanian dan hasilnya lama-kelamaan kok semakin sedikit, nah mereka berinisiatif untuk pindah cari lahan yang baru dengan meninggalkan lahan yang sudah pernah mereka garap. Nah, itu terus. Nah, itu akibatnya banyak lahan terbuka.
Yang tadinya hutan sekarang jadi lahan terbuka. Nah, itu nanti kalau dibiarkan bisa terjadi bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan yang tepat untuk dapat mengembalikan kerusakan lingkungan melakukan reboisasi, jelas ya, karena tadi di situ awalnya hutan terus digunduli para peladang berpindah. Nah, solusi yang paling tepat yaitu melakukan reboisasi. C. Melakukan alih fungsi lahan juga salah. Ini salah. Melakukan reklamasi. Reklamasi itu biasanya pembuatan pulau baru itu loh, itu reklamasi. Itu kembali menghentikan kegiatan pembalakan. Nah, kalau hanya menghentikan penebangan saja itu juga belum mengatasi masalah lahan terbukanya tadi. Harusnya yang paling tepat yaitu reboisasi, menanam pohon kembali. 11. Persamaan masa puberitas anak laki-laki dan perempuan. Nah, persamaan ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Tumbuh jerawat dan kulit lebih halus. Oke, tumbuh jerawatnya iya, tapi kalau kulit lebih halus itu cenderung ke perempuan, karena mereka sering dirawat dan lain sebagainya, itu kulitnya jadi lebih halus. Kalau yang laki-laki biasanya cuek, kulitnya agak kasar, jadi salah. Pinggul membesar dan suara memberat. Nah, kalau pinggul membesar itu perempuan, tapi kalau suara memberat itu laki-laki, jadi salah ya. Kan di sini cari persamaannya. Tumbuh jerawat, oke, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, ini laki-laki juga mengalami hal tersebut, perempuan juga. Tumbuh rambut di bagian tertentu dan dada membidang. Nah, ini iya benar, tapi yang salah sini. Dada membidang itu laki-laki, ciri puber anak laki-laki. 12. Perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri perkembangan fisik perempuan, pada masa puber. Ya, garis bawah dulu ya. Perempuan. Fisik ya, fisik yang terlihat mata. Tumbuh bulu halus di sekitar kemaluan. Oke, laki-laki perempuan ini oke. Bisa. Dada membidang. Ini laki-laki. Salah ya, berarti L aja, tulis L. Suara lebih nyaring. Nah, suara lebih nyaring itu perempuan. Tumbuh rambut di ketiak, oke, perempuan. Suara lebih berat itu laki-laki. Pinggul melebar, oke, ini perempuan. Berarti jawabannya apa? 1, 3, 4, dan 6. 1, 3, 4, 6. Oke, jawabannya ini ya, gampang. Nomor 13. Fungsi bagian rangka pada gambar tersebut adalah untuk melindungi rangka ya. Ini tulang rusuk ya, kayak sangkar burung. Berarti untuk apa? Jelas, untuk melindungi di dalamnya tuh apa aja? Ya, ini jantung dan paru-paru. Ini selangnya di mana? Ginjal. Ginjal tuh agak di bawah ya, di bawah. Tidak dilindungi oleh rongga rongga dada atau tulang rusuk. Jantung oke, usus halus juga tidak. Jantungnya ya, usus halus tidak, paru-paru iya. Lanjut pada bagian alat pernapasan yang ditunjukkan oleh anak panah. Ini berarti pas trakea ya, atau tenggorokan. Panah terjadi proses apa? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Ini di alveolus. Jadi salah, karena itu yang ditunjukkan tenggorokan. Penyaring udara dari kotoran yang lolos dari. Nah, ini benar nih. Di hidung juga disaring ke rambut hidung, tapi ada beberapa kotoran yang masih terbawa oleh udara, maka disaring lagi di tenggorokan oleh serabut silia. Keluar masuknya oksigen dengan karbon dioksida ini di rongga hidung ya, karena keluar masuknya udara mengalami penyesuaian ini juga di rongga hidung. Di sana ada selaput lendir. 15. Proses yang dilakukan oleh bagian yang ditunjukkan huruf Y. Y ini usus halus ya. Ini usus halus. Penyerapan sisa. Sisa ini di usus besar. Jadi salah. Mengendapkan protein susu menjadi kasein. PSK berarti ya. Protein susu menjadi kasein. Oh, ini fungsi dari renin. Renin itu ada di lambung. Jadi salah.
fungsi dari lambung, enzim renin ya, jadi salah. Mengubah zat tepung menjadi zat gula. Mengubah zat tepung menjadi zat gula itu di petialin. Tialin ada di mulut, salah saya, atau di amilum ya, amilum ada di pankreas. Nah, berarti jawabannya nih, menyerap sari-sari makanan. Yang tepat di sini jawabannya nomor 15 yaitu D. Lanjut nomor 16. Perhatikan gambar berikut urutan aliran darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, ingat ya, yang banyak mengandung karbon dioksida berarti dia dari seluruh tubuh. Karena apa? Kotor. CO2 atau kotor. Berarti dari seluruh tubuh. Nomor berapa seluruh tubuh? Wah, nggak kelihatan ya nih. 6 ya nih, dari 6 ya. 6 terus 8 terus kemudian serambi kanan, bilik kanan, terus kemudian menuju angka 9 baru ke 5. Berarti jawabannya ini. Oke, gampang. 17. Sandi yang ditunjukkan huruf Z. Z itu yaitu telapak tangan, pertemuan antara telapak tangan dan ibu jari. Nah, berarti sendi pelana. Oke, gampang. 19. Tarikan membran bagian bawah dilepas. Nah, ketika ini dilepas, berarti kan tekanan di dalam tekanannya akan naik. Tekanan udara dalam botol naik. Yang terjadi dalam tabung adalah ini nanti akan mengempis. Tekanan udara dalam tabung naik. Oke, sehingga udara keluar dari balon melalui pipa dan balon mengempis. Nah, jawabannya ini ya. Tapi salahnya tekanan udara dalam tabung turun. Salahnya di sini. Turun. Tekanan udara di dalam tabung naik. Nah, benar, sehingga udara masuk melalui pipa. Bukan masuk, tapi harusnya keluar. Salahnya di situ. Tekanan udara di dalam tabung turun sehingga udara dari luar masuk melalui bukan masuk tapi keluar ya. Jadi jawabannya A. 19. Perhatikan gambar sistem anggota gerak berikut. Anggota gerak aktif ditunjukkan oleh, nah ingat ya, materi kelas 5. Anggota gerak yang aktif itu otot. Otot ya. Otot. Kalau yang pasif itu rangka atau tulang. Nah, berarti ini pertanyaannya apa? Aktif, otot. Otot yang nomor berapa? Oke, nomor 1 dan nomor berapa ini? Bentar, ini nomor 2, 3, 4 tok. Kayaknya menunjuk ke nomor 3 ya. Ini tulang kering, ini tulang betis. Oh, berarti nomor 3, 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Berikutnya 20. Petani sayuran membasmi hama ulat geraga. Ya, hama tersebut merupakan bagian daur hidup dari kupu-kupu pada fase jelas ya. Ulat itu berarti larva ya. Oke. Pas jadi imago jadi kupu-kupu. Lanjut nomor 21. Fungsi pembuluh kayu pada batang pohon ya. Nah, di dalam pohon itu ada beberapa pembuluh ya. Yang satu yaitu pembuluh kayu, yang satunya lagi pembuluh tapis. Kalau yang kayu ini nama lainnya pembuluh silim. Kalau ini floem. Silem dan floem. Nah, fungsi dari pembuluh silim atau kayu yaitu untuk mengangkut air dan zat hara. Mengangkut air dan zat hara. Baik, jawabannya C. 22. Tanaman nangka memiliki getah fungsi untuk menyimpan air. Salah ya. Melindungi diri, iya yang benar nih. Jadi ada beberapa tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Ada juga yang dengan getah, contohnya nangka. Selain nangka ada juga kamboja. Itu juga memiliki getah. Mengurangi penguapan, salah di daun. Mempercepat pertumbuhan, juga salah. Jadi jawabannya B. 23. Perhatikan daftar perkembangbiakan hewan berikut. Pasangan antara hewan dengan cara perkembangbiakan yang tepat. 1D, paus itu D vivipar. Oke, benar. Ini benar. 2E, ikan gabus. Ikan gabus itu E ovipar. Oke, benar.
3C marmut itu C ovovivipar, salahnya di sini, jadi salah ini. 1D paus vivipar, oke bener. 2C ikan gabus ovovivipar, salah. 4E bakteri mana ovipar, salah, berarti ini salah. Kemudian lanjut 2E, 2 itu ikan gabus, ovipar, oke bener. 3D marmut itu D vivipar, oke bener. 5D kata itu B fragmentasi, salah ya, kata itu harusnya bertelur, berarti tinggal menyisihkan satu jawaban yang benar. 3D marmut vivipar, oke. 4A bakteri itu membelah diri, oke. 5C kata itu ovipar, oke benar, jadi jawabannya D. 24. Perhatikan gambar metamorfosis berikut. Hewan lain yang mengalami metamorfosis, nah ini telur, ini larva, pupa, imago, TLPI ya, berarti ini sempurna ya, ini lalat ya. Berarti kepik dan laronnya salah, ini tidak TS, tidak sempurna. Capung, kecoa ini juga salah, tidak sempurna semua. Nyamuk kata, oke, nyamuknya benar, tapi katanya walaupun sempurna, fasenya berbeda ya. Fasenya harusnya dia telur, berudu berkaki, kata berekor, kata dewasa, gitu ya. Nggak ada larva, nggak ada pupa. Nah berarti jawabannya D, kumbang dan kupu-kupu. Nah ini sempurna semua, tapi fasenya juga sama dengan lalat. 25. Gejala perut terasa kembung, mual, terasa nyeri pada lambung merupakan indikasi asam lambung meningkat. Apa yang dapat dilakukan? Nah ini berarti penyakit MAH. Mengkonsumsi makanan yang bergizi, ini terlalu umum. Pola makan yang teratur yang benar ya, ini terlalu umum, jadi kurang tepat. Olahraga secara teratur ini juga istilah yang cukup, ini juga, jadi paling tepat jawabannya B, pola makan yang teratur. Salah satu penyebab seseorang terkena MAH itu yaitu pola makan tidak teratur ya. 26. Penyakit TBC tuberkulosis dapat dicegah dengan cara saat balita diberi vaksin. Nah yang benar BCG ya, BCG. Nah kalau kamu masih ingat pas kelas 1 kelas 2 itu kan sering diimunisasi toh. Nah salah satunya yaitu imunisasi BCG. Nomor 27. Bu Siti merasakan nyeri pada persendian kaki hingga menimbulkan bengkak. Ia berobat ke dokter dan disarankan menghindari makanan yang berprotein tinggi. Indikasi penyakit Bu Siti adalah ini asam urat ya. Biasanya asam urat itu persendian itu biasanya pegel-pegel, nyeri. Apalagi ketika dia makan makanan berprotein tinggi seperti kacang-kacangan. Nah, itu biasanya langsung kambuh tuh ya. Nomor 28. Peristiwa yang menunjukkan proses perubahan wujud menguap. Kita garis bawahi dulu. Menguap, penguapan ke pengembunan ya, penguapan ke pengembunan. Nah, terjadi pada kegiatan menjemur pakaian basah. Nah, ini hanya menguap, mengembunnya nggak ada. Terus kemudian menyuling minyak atsiri. Nah, ini bener ya, menguap dulu ya toh, terkena panas, daun-daunnya itu kena panas, menguap, uapnya didinginkan jadi mengembun, terjadilah minyak atsiri berupa cair. C. Merebus air sampai mendidih. Ya, ini cuma menguap. Masak menggunakan oven, ini juga cuma menguap. Jadi jawabannya B. Nomor 29. Perhatikan tabel berikut. Pasangan kegiatan dan perubahan wujud benda yang benar. 1D. Mengharumkan kamar mandi menggunakan kamper. D. Menyublim, oke benar. 2A. Memanaskan margarin mencair, oke benar. Merebus air berkurang. 3B. Membeku, ya salahnya di sini ya. 1D. Mengharumkan kamar mandi itu D. Menyublim, oke benar. 3C. Merebus air itu C. Menguap, oke benar. 4D. Meletakkan air di freezer, air mengeras, B. Membeku, oke. Jadi jawabannya nomor 29B ya. CD berarti salahnya di mana? Memanaskan margarin tuh A. Mencair, oke bener.
merebus air itu C, menguap oke benar. 4D meletakkan air itu D, menyublim, masalahnya di menyublim ya. 2D memanaskan margarin, D menyublim. Nah, ini salah. Oke. Nomor 30, perubahan wujud benda pada peristiwa tersebut adalah ini ketika apa ini nih, air ini menyuling air asin ya, biar airnya jadi tawar. Nah, ini cara membuat garam modern ini ya. Ini air asin ya kan, dipanaskan, maka airnya akan menguap, menyisakan butiran-butiran garam. Terus uapnya tadi dimasukkan ke pipa ini, terkena udara dingin, lama-lama mengembun ya kan, jadi air. Nah, airnya jadi air tawar, yang tadinya air asin jadi air tawar gitu. Ini prosesnya hampir mirip dengan pembuatan garam ya. Ini memisahkan garam dengan air. Nah, perubahan wujud benda yang pada peristiwa tersebut adalah berarti menguap terus mengembun. Oh, berarti jawabannya ini ya, menguap terkena api, ini panas, dan terkena dingin dia mengembun. 31, air di dalam akuarium dengan batu karang di dalamnya memiliki kesamaan sifat, yaitu menekan ke segala arah, bentuk sesuai wadah, memenuhi ruangan, volume tetap. Nomor 31, persamaan antara air ya, berarti cair dengan batu. Oh, berarti nih volumenya tetap, batu volumenya tetap, zat cair ketika tidak dipanaskan volumenya akan tetap ya, karena ini hanya di dalam akuarium, berarti volumenya tetap. 32, sifat utama bahan yang digunakan untuk membuat jas hujan. Jas hujan ya, sekarang musim hujan, sedia jas hujan sebelum hujan ya, sedia payung sebelum hujan, yaitu ringan, oke, bisa kuat dan tahan api. Nggak perlu tahan api ya, ini juga karena bukan pemadam kebakaran ya, jadi nggak perlu tahan api, karena jas hujan digunakan untuk agar tubuh kita tidak basah ketika kita terkena hujan. Lentur, ringan, dan kedap air. Nah, harus ada kedap airnya ya. Kuat, keras, kerasnya salah, berarti jawabannya C. Nomor 32 yang paling tepat yaitu C, karena ada kedap airnya. Nomor 33, ini tensimeter ya, untuk mengetahui tekanan darah, tensimeter. Perubahan energi pada alat tersebut yaitu jelas ini pakai energi kimia, listrik, terus jadi cahaya ya, kan digital ya ini, berarti jawabannya C. Nomor 33 jawabannya C. Lanjut 34, perhatikan gambar di bawah nih, ini prisma ya, prisma itu termasuk benda bening. Sifat cahaya yang tampak pada gambar yaitu jelas ini menembus benda bening, oke, bisa merambat lurusnya yang kurang tepat ya. Nomor 34, merambat lurusnya kurang tepat. Diuraikannya benar, ini diuraikan, ada pelangi, ini berarti salah. Menembus benda bening, oke, dipantulkan. Nah, nggak ada dipantulkan ya, kalau dipantulkan gini, nah ini salah berarti. Ini juga merambat lurus, oke, merambat lurusnya salah ya tadi ya, bener nih berarti. Menembus benda bening, dibiaskan itu dibelokkan, ini yang tadinya harusnya lurus jadi dibelokkan, terus diuraikan. Oke. 35, perpindahan panas secara konveksi itu melalui benda gas dan benda cair ya, prosesnya namanya mengalir. Ditujukan pada kegiatan gagang sendok terasa panas. Nah, ini konduksi ya, nah, karena benda padat. B, petani menjemur pakaian di halaman belakang. Menjemur pakaian, ini berarti radiasi, ini konduksi, ini radiasi. Memasak ikan laut dengan cara pengasapan. Lah, ini ya benar, asapnya naik ke atas, kan benda gas ya kan, berarti ini konveksi. Berdiam menghangatkan, berdiam menghangatkan tubuh. Nah, berdiam menghangatkan tubuh, ini radiasi. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah, nah, secara radiasi itu berarti tanpa zat
perantara, tidak ada perantaranya. Asap pabrik ini konveksi karena benda gas. Angin ini juga benda gas, berarti konveksi. Panas matahari, nah ya udah ini. Besi ya, ini konduksi jelas, benda padat. 37. Dayu meletakkan sepeda di tempat yang panas. Beberapa saat kemudian ban meletus. Hal tersebut terjadi karena ban bertambah panas. Ini kurang tepat. Benar, bannya panas tapi nggak sampai meletus. Udara dalam ban menyusut, bukan menyusut ya, kena panas harusnya memuai. Udara dalam ban memuai. Udah, jawabannya berarti C. Tekanan udara dalam ban menurun, salah. Jadi jawabannya C. 38. Wah, ini main golf ya. Golf. Jenis gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut yaitu jelas gaya otot ya. Otot karena ada manusia, otot manusia. Nah, gaya gesek ya, gesekan antara bola dengan lantai atau tanah atau rumput, gesekan antara stick golf dan tangan. Ini salahnya gaya pegas, gak ada gaya pegas, gaya magnet gak ada gaya magnet, gaya pegasnya gak ada. Oleh jawabannya A. 39. Perubahan energi yang sama pada saat alat tersebut digunakan terdapat pada alat-alat rumah tangga antara lain. Nah, ini berarti listrik jadi panas. Jadi cari alat elektronik yang ada di rumahmu yang ada di opsi jawaban yang menghasilkan panas. Blender ini gerak, salah. Ini solder benar, menghasilkan panas, tapi blendernya salah. Kompor listrik dan solder, lah udah jawabannya B. Kipas angin gerak berarti jawabannya B. 40. Alat musik yang cara memainkannya dengan dipetik antara lain dipetik ya. Dipetik nomor 40. Rebab itu digesek, ini rebab lagi digesek. Biolan digesek, salah. B. Gitar, oke. Sitar, mandolin, nah oke, jawabannya B. Cello digesek, gitar dipetik, trompet ditiup, jelas salah ya. Mandolin, sitar, biola digesek, sitar digesek, mandolinnya benar, berarti jawabannya B. 41. Cara membuat magnet seperti tampak pada gambar secara berurutan yaitu, ini gampang. Ini ada sumber listriknya berarti elektro, ini gosok, dan ini induksi. Elektro, gosok, induksi, oke, jawabannya B. Dayu memanaskan mentega menggunakan dua alat yang berbeda. Alat pertama, mentega mencair dengan waktu 2 menit. Oh, alat pertama butuh waktu 2 menit. Alat kedua, mentega mencair 1 menit. Oh, alat yang kedua itu lebih cepat, cuma 1 menit. Alat yang kedua 1 menit ya. 1 menit lebih cepat. Alat yang sesuai dengan deskripsi tersebut, alat pertama besi dan alat kedua aluminium. Bener nih jawabannya. Karena aluminium itu lebih cepat menghantarkan panas daripada besi. Aluminium, ini keliru, kebalik. Baja keramik, ini juga kebalik. Keramik juga kebalik. Berikutnya 43. Apabila saklar S1 dibuka dan saklar S2 ditutup, yang dibuka mana dibuka? S1 dibuka, berarti listriknya nggak bisa lewat lampu L1, berarti L1 padam. Cari yang L1 padam, jawabannya itu pasti. Nah, udah selesai di 43, jawabannya D. Gampang kan? Ingat, cari yang padam, itu akan lebih mudah. 44. Planet yang memiliki atmosfer sebagian besar gas karbon dioksida sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Nah, ini gampang ya. Venus, planet paling panas. Nomor 44, Venus. Mengapa Venus itu menjadi planet yang paling panas? Karena salah satunya ini, efek rumah kaca dari atmosfer yang berupa gas karbon dioksida. 45. Perhatikan gambar berikut ini enceng gondok. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan sebagai bahan industri farmasi, salah. Bahan baku pakan ternak, bahan baku kerajinan anyaman. Benar nih ya, anyaman ya. Jadi batangnya itu dikeringkan terus dijadikan anyaman, itu bisa. Berikutnya nomor 26.
Contoh sumber energi alternatif. Alternatif itu berarti pengganti. Batu bara enggak, biosolar oke, nuklir, biogas oke, bensin ini enggak, salahnya di sini solar, berarti jawabannya B. Ya, yang bio itu jelas pengganti atau alternatif. Nomor 47, sumber daya alam yang dapat diperbarui, tunjukkan nomor praktek itu dari tumbuhan bisa, solarnya itu dari bahan tambang nggak bisa, belerang nggak bisa, bahan tambang spiritus itu bisa, dari pohon, dari tebu ya itu bisa, terpentin dari pinus bisa, kerosin itu minyak tanah jadi nggak bisa, bahan tambang 145. Oke. 48, bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365 hari. 365 seperempat hari ya, terus ada tahun bisa jadi 366 ya, 1 tahunnya. Mengakibatkan, nah berarti ini revo ya, ini revo waktunya lama, cari yang waktunya lama. Siklus pasang surut air laut, ini revo bulan, revbul, salah. Adanya gerak semu harian matahari, harian toh, salah. Perbedaan waktu berbagai, ini salah. Terjadinya pergantian musim, nah jawabannya D ya. Nomor 48 D jawabannya. Nomor 49, nama planet yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Nah, dari sini ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Oh, berarti Uranus dan Jupiter. Oke. 50. Gerhana bulan parsial. Gerhana bulan parsial itu sebagian ya. Nah, berarti tunjukkan nomor 3 ya, yang C ya. Yang C ini. Oke. Itu pembahasan untuk soal IPA dari buku Ultra paket 1. Nanti bisa kalian koreksi kerjaan kalian dengan pembahasan ini. Jika ada yang belum perlu dibahas atau belum paham, nanti bisa nelpon Pak Jarot atau WA Pak Jarot biar kita diskusi lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian kerjakan paket 2. Minggu depan nanti Pak Jarot akan buatkan video lagi pembahasan tentang soal IPA paket 2. Kita akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.